kembali kepada bumi Nabire, karena kali bumi itu ada di Nabire. Nabi kembali di Nabire dan ibu kota di Nabire. Terimalah dia dan terimalah Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Oleh karena itu saya minta kita bersatu padu. Saya minta, saya tidak bisa berikan sesuatu, hanya ini yang saya bisa berikan selama ini kepada saya. Sejak tahun berapa itu Bapak berpikir tentang harus ada pemekaran? Waktu saya masih pendidikan di IIP Jakarta tahun 1986. Waktu itu saya mau bikin skripsi pemekaran Provinsi Papua. Judulnya, di dalam isinya saya bicara tentang pemerintahan waktu lalu, waktu Belanda, sistem pemerintahan Indonesia, dan masa depan Papua. Sistem pemerintahan Belanda yang diterapkan waktu itu saya ceritakan dalam buku itu. Kemudian Provinsi Papua dibentuk dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 69 ke Provinsi Irian Barat, daerah otonomi Irian Barat. Dan saya rencanakan masa depan Papua itu 4 provinsi. Saya wujudkan dalam skripsi itu 1986 dan saya pertahankan di meja ujian skripsi dan pernah buang saya punya skripsi itu berlantai oleh salah satu penguji dosen. Dia buang, dia berbau OPM katanya. Tapi saya bilang tidak, bukan OPM, tapi saya angkat tangan dan saya ini bukan OPM. Saya ini berjuang mencari kesejahteraan bagi orang Papua. Saya katakan itu jawaban saya. Setelah itu saya kembali Papua. Bulan Januari 1999 saya bertemu dengan Japsalosa, Gubernur Papua. Dan saya sarankan, kita sudah provinsi ini sudah 36 tahun lebih Indonesia kasih, tetapi tidak maju-maju, tidak ada pembangunan. Bagaimana kita menghadap presiden untuk kita lepas dari NKRI? Saya katakan begitu. Coba pikir-pikir dulu Pak Gubernur. Akhirnya beliau bentuk tim 100 untuk menghadap Presiden B.J. Habibie pada tanggal 26 Februari 1999. Dan waktu itu menghadap minta lepas dari NKRI. Tapi beliau jawab, Papua tetap dalam NKRI, tetapi Papua akan berikan daerah otonomi khusus dan Papua boleh mekarkan lebih dari 1 provinsi. Itu jawaban Habibie. Kemudian setelah mendengar itu, Gubernur kembali ke Papua, bikin surat dengan persetujuan DPR, bentuk 2 provinsi. Provinsi Papua Barat dengan Provinsi Papua Tengah. Nah, keluarlah dengan usul dari DPR Provinsi yang Gubernur itu, keluar Undang-Undang Nomor 45 tahun 99, yaitu pembentukan Provinsi Papua Tengah, Papua Barat, Kota Sorong, Kabupaten Paniai, Puncak Jaya, Mimika. Setelah itu, penempatan gubernur, penjabat gubernur bergabung di Papua Tengah, Atururi di Papua Barat. Kemudian terjadi ada 2 kelompok, pro dan kontra terjadi. Dan akhirnya Herman Monim tinggalkan Mimika, dia lari ke Jayapura. Sedangkan di Papua Barat,
jalan terus karena latar belakang militer, jadi dia tidak mau tahu. Iya. Akhirnya jalan Papua Barat, Papua Tengah berhenti. Oleh karena itu gagasan saya munculkan, gagasan bahwa saya harus berjuang, Papua Tengah harus jadi. Saya rencanakan semua pemuda di Papua saya kumpulkan di Nabire dengan pekan olahraga Orian Porseni, pekan olahraga seni dengan budaya. Seluruh pemuda saya kumpulkan, dan waktu itu penutupan seluruh pemuda itu kita deklarasikan ibu kota provinsi Papua Tengah di Nabire. Itu tahun 2001. Kemudian tahun 2003 kami kumpul para bupati, ketua DPR, ketua KNPI, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, kita kumpul, kita deklarasikan lagi. Jadi ibu kota provinsi Papua Tengah di Nabire. Kemudian tanggal 31 Agustus 2006, kami adakan musyawarah besar semua kabupaten yang ada di sekitar ini untuk kita adakan pembicaraan dan kembali. Nah, disitulah kita bicara dua acara pokok. Pokok pertama adalah kita deklarasikan ibu kota provinsi Papua Tengah di Nabire. Kedua, semua sepakat kita bentuk tim untuk memperjuangkan provinsi Papua Tengah. Kita cari tahu di mana Undang-Undang 45/99 itu ada, di mana Papua Tengah itu. Kita pergi cari secara aklamasi. Ditunjuk Dr. Anus Anselmus Petrujo sebagai koordinator dan ketua timnya Norbert Mote untuk mencari di mana Undang-Undang Dasar 45 Papua Tengah hilang itu. Tanggal 13 Juni 2007 saya paparkan depan Komisi 2 DPR RI, dan aspirasi saya cari tahu di mana Undang-Undang 45 sudah cabut atau masih berlaku, mana Undang-Undang pengganti. Mereka bilang kita belum pernah cabut, Undang-Undang penggantinya tidak ada. Oleh karena itu aspirasi ini kami terima dan kami bikin undang-undang tersendiri Papua Tengah dengan hak inisiatif DPR, katanya begitu. Lalu keluar rancangan undang-undang pembentukan provinsi Papua Tengah, lalu ibu kotanya di Nabire. Kemudian saya lanjutkan bahwa koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan segala macam, disuruh persyaratan lengkapi segala. Akhirnya kita bikin persyaratan dan kembali lagi kedua kalinya tanggal 5 September 2007. Persyaratan saya lagi di depan gedung DPR, Komisi 2 DPR. Akhirnya keluarlah Ampres nomor 66 tahun 2013 di mana bisa bentuk undang-undang pembentukan provinsi Papua Tengah. Dan pada waktu itu Presiden SBY tidak sempat melaksanakan itu, lalu diberikan kepada Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Oktober 2014. Serahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk dilanjutkan. Tetapi kelihatannya memorandum jalan sampai sekarang baru Kepres Ampres nomor 66 itu barulah selesai. Baru sekarang terwujud kemarin tanggal 30 Juni 2022 sudah lahirlah, jadilah Provinsi Papua Tengah. Inilah hasil perjuangan yang saya lakukan selama ini. Jadi bukan hanya saya bikin tentang Nabire saja, tetapi saya bikin Provinsi Papua. Dan siapapun tidak boleh tokoh dada bahwa saya. Tetapi saya dinamakan Mutiara dari Timur. Konseptor dari Timur dinamakan oleh pemerintah pusat kepada saya. Dan memang saya berpikir tentang itu dan ditantang segala macam. Tapi saya bilang, ya tidak. Saya masih sejahtera. Saya bukan cari OPM, bukan itu, tidak. Itu hanya tuntut makan saja, minum saja, pendidikan saja. Saya tidak pikiran apa-apa. Itu saya pernah kata-kata yang saya kemukakan. Hanya itu yang saya bisa buat untuk rakyat Papua umumnya,
khusus rakyat Kabupaten Nabire, wilayah Provinsi Papua Tengah, saya hanya selama ini hidup berjuang kepentingan bukan saya pribadi. Saya berjuang untuk kepentingan orang semua, kepentingan anak cucu saya ke depan. Ini yang saya berjuang dan syukur kepada Tuhan. Ya, harapan saya itu Provinsi Papua semua harus turun tangan, menerima dengan hati yang lapang, dan supaya Papua Tengah ini bisa maju. Semua bersatu, jangan pendapat beda-beda. Pantai gunung tidak perlu bicara perbedaan-perbedaan. Oleh karena itu saya imbau kepada semua masyarakat, semua tokoh, marilah berterima Provinsi Papua Tengah. Inilah satu pemberian Tuhan, berkat. Berkat tidak boleh ditolak oleh siapapun. Itu pemberian. Ini hasil perjuangan, bukan hanya 1 hari, 21 tahun. Bagaimanapun saya pesan kepada para bupati, pejabat yang ada, jangan utamakan hanya satu suku atau satu kerek atau keluarga, tapi kepentingan semua masyarakat. Besok penerima di jabatan atau penerima pegawai atau pemberian proyek, 95% harus orang asli Papua. Supaya kita bangun orang asli Papua, bukan orang siapa. Ini ada timbul beberapa polemik di Nabire sendiri, terutama dari masyarakat adat yang menolak, mungkin sebagai wujud permintaan perhatian atau seperti apa. Nah, ini Bapak punya nasihat kepada semua pihak menyikapi situasi itu kemarin bagaimana, Bapak? Ya, kemarin perbedaan yang muncul dari anak-anak pesisir itu sebenarnya ini satu hal yang positif saja, kita terima positif. Itu hak kok bicara tentang itu. Tapi itu juga merupakan satu masukan dari mereka kepada pemerintah supaya minta perhatian. Itu tidak bisa kita balik batu begitu saja, tapi harus proses perjuangan. Jadi itu minta perhatian, satu wacana yang bagus sekali kalau saya terima pendapat itu. Karena mungkin selama ini pengalaman yang mereka lihat, di mana birokrasi, di mana pekerjaan, di mana pengusaha, di mana itu mungkin mereka merasa tidak adil apa yang dilaksanakan oleh mereka, sehingga mereka tuntut keadilan dan kebenaran. Itu sangat membenarkan mereka. Jadi sekarang Provinsi Papua Tengah ini saya titipkan kepada saudara-saudara sekalian, baik dari gunung maupun dari pesisir. Kamu bersatu memperjuangkan nasib kalian. Bila perlu kamu mempertahankan 90% untuk kalian punya. Kalau memang itu tidak bisa, ya silakan saja kamu berhutang, terserah. Dari gunung, dari pesisir, dari 7 kabupaten yang telah disebut. Jadi saya pikir semua itu kemarin perbedaan pendapat itu bagi saya itu satu hal yang wajar saja. Dan kita sikapi yang baik. Masukan bagi saya, karena saya tidak punya pengalaman, saya tidak punya pengetahuan, mungkin tidak pikir sampai ke situ. Ya mereka kasih inspirasi kepada saya untuk mempertimbangkan masa depan mereka bagaimana. Nasib mereka bagaimana. Itu bagus menurut saya. Jadi sekarang hanya minta pada anak-anak yang kemarin dari pesisir, mari kita bersatu. Kalau memang tidak kasih kita punya kursi, ya kita punya kenapa? Itu kita punya kampung kok, kita punya tanah, kita bisa tuntut. Tetapi gubernur, penjabat gubernur ada, dia harus lakukan apa yang kami inginkan. Itu yang mereka minta supaya inginkan sesuai dengan keinginan mereka. Itu yang harus dilakukan. Menurut saya seperti itu. Ya. Dalam proses perjuangan Papua Tengah ini, saya mengimis kepada para bupati untuk bantu saya proses perjuangan ini, terutama pendanaan. Itu juga saya pakai dasar, yaitu PP nomor 78 tahun 2007, di mana pasal 26 mengatakan bahwa provinsi itu
dananya disediakan oleh akaran provinsi atau kabupaten. Nah, sekarang dengan dasar itu saya berjuang untuk saya mencoba menyampaikan kepada menteri juga, kepada presiden juga, kepada menteri dalam negeri juga, kepada gubernur juga, berikan petunjuk kepada bupati-bupati ini, tetapi tidak pernah berikan tanggapan, sehingga saya berjalan 21 tahun sendirian. Jadi dari 2001 sampai 2008 saya jadi bupati. Saya gunakan dana sedikit, uang daerah untuk kepentingan perjuangan Papua Tengah ini. Saya pakai dasar PP 78 tahun 2007. Kemudian setelah 2008 saya berhenti, dari 29 sampai 2022 ini saya berjuang sendiri. Saya jual tanah, 2 bidang tanah. Saya jual mobil Kijang untuk kepentingan perjuangan ini, persiapan. Sekitar 13 M uang habis untuk kepentingan Papua Tengah. Tetapi saya mau mengemis kepada siapa? Saya sudah minta aturan. Mereka takut, jangan supaya takut uang keluar. Tapi saya pakai dasar, itu PP nomor 78 tuh. Tapi mereka takut, atau mereka bodoh, atau bagaimana tidak tahu. Sekarang saya himbau kepada penjabat gubernur, pemerintah pusat, dokumen-dokumen saya perjuangan ini ada di Depdagri, di Dirjen Orda, ada di Komisi 2 DPR, ada di DPD, ada di Presiden, ada di Menko Polhukam, ada di Mekawati. Itu semua berkas perjuangan, semua ada di situ semua. Nah, kalau itu benar, ya, kerugian saya ini, saya tidak minta, tetapi pengertian, kira-kira bagaimana. Kalau tidak kasih juga, tidak apa-apa. Terima kasih provinsi kepada saya dan menikmati anak cucu saya. Jadi, saya rasa bangga bahwa semua itu terjadi sesuai dengan saya inginkan. Jadi, Nabire itu ibu kota. Jadi, biar bagaimanapun Timika berjuang di undang-undang terjadi semua di Nabire. Nabire itu istilahnya Nabi kembali Nabire. Kembali kepada bumi Nabire, karena kali bumi itu ada di Nabire. Nabi kembali di Nabire dan ibu kota di Nabire. Terimalah dia dan terimalah Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Oleh karena itu saya minta kita bersatu padu. Saya minta. Saya tidak bisa berikan sesuatu, hanya ini yang saya bisa berikan selama ini kepada saya.